Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, energi alternatif. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 4, sekolah dasar. Nah anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang anak-anak pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan kita semua. Nah, anak-anakku semua, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Yuk kita cari tahu. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas bumi. Bumi memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Akan tetapi, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sinar matahari. Nah, ini adalah matahari merupakan sumber energi utama di bumi, anak-anak. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Sinar matahari juga merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini kalian bisa lihat di contoh gambar. Selanjutnya, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, kalian bisa lihat contoh pada gambar. Ini dimanfaatkan sebagai, air dimanfaatkan sebagai apa anak-anak? Sumber energi listrik. Untuk pembangkit listrik tenaga air ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin. Angin juga dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Kalian bisa lihat pada contoh gambar ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar, anak-anak. Nah, selanjutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik, anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, ada bahan bakar biofuel. Bahan bakar biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Biofuel ada 3 jenis, yaitu bahan bakar bioetanol atau tanaman untuk membuat bensin. Tanaman yang biasa untuk membuat bensin cirinya rasanya manis. Contohnya ubi, singkong, bit, tebu, dan jagung.
Nah, bahan bakar biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk mengganti solar. Cirinya terbuat dari biji-bijian seperti biji sawit, biji jarak, dan biji kacang tanah. Nah, selanjutnya bahan bakar biogas. Biogas juga berasal dari kotoran, yaitu kotoran kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semua, berdasarkan penjelasan Bu Guru tadi, kalian buatlah peta pikiran tentang energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif kalian buat di buku tulis kalian. Nah, kelebihan bioetanol, ada yang tahu? Nah, kelebihan bioetanol adalah pembakaran lebih sempurna dan gas buang menjadi lebih bersih. Tarikan lebih ringan dan suara mesin lebih halus. Hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Hemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran tentunya, anak-anak. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Tumbuhan ini menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang sangat murah. Nah, anak-anakku semua, energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Energi alternatif ramah lingkungan. Selain kotoran hewan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang, jeruk, dan apel. Kentang, jeruk, dan apel dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Berikut contoh energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran hewan. Nah, kotoran pertama, kotoran hewan atau kotoran ternak dikumpulkan, kemudian pembusukan kotoran menghasilkan gas metana, kemudian gas metana digunakan untuk pembakaran, kemudian uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Kemudian energi listrik dihasilkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat tentunya. Berikut contoh baterai alami dari buah kentang dan lemon. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat contoh gambar. Nah, ini dia. Kentang dan buah lemon itu adalah pengganti baterai, anak-anak. Nah, anak-anakku semua, lakukanlah percobaan di rumah dengan bantuan orang tuamu membuat baterai alami dari kentang atau buah jeruk seperti contoh yang ibu berikan. Selamat mengerjakan, anak-anakku semua. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa simak ulang pembelajaran yang ibu guru berikan. Jika sudah paham, kalian bisa melakukan percobaan di rumah dengan bantuan orang tuamu. Kalian bisa lihat di buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran ibu guru hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian terima dengan baik. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.